Assalamualaikum sahabat Almabidah Channel. Kali ini kami akan mengisahkan tentang Nuaiman yang menjual temannya sendiri. Dan berikut kisahnya. Kehidupan Rasulullah SAW diwarnai dengan banyak sahabat yang mempunyai sifat dan kebiasaan berbeda-beda. Ada Sayyidina Umar yang dikenal begitu tegas, hingga Sayyidina Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, ada salah satu sahabat yang bernama Nuaiman yang dikenal konyol, cerdik, dan sering membuat Rasulullah SAW tertawa terpingkal-pingkal sampai-sampai gigi gerahamnya beliau kelihatan. Tapi, tidak jarang pula dia membuat Rasulullah kesal. Kejadian itu pernah dilakukan Nuaiman ketika ia menjual sahabatnya sendiri. Pernah di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ingin pergi berdagang ke negeri Syam. Kemudian, sahabat Abu Bakar memohon izin kepada Rasulullah untuk mengajak Nuaiman agar menemaninya di perjalanan. Maka, Rasulullah memberikan izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam dengan ditemani dua orang sahabat, Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah. Dibawalah mereka bertiga. Sesampainya di negeri Syam, maka Sayyidina Abu Bakar memberikan tugas pekerjaan pada masing-masing sahabat. Kemudian Nuaiman bertanya, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, pekerjaan saya apa?" "Nggak ada, Nuaiman. Kamu mau ngapain aja, terserah kamu deh. Yang penting kamu ikut aku terus," kata Abu Bakar. Sedangkan untuk Suwaibit, dia adalah orang yang dipercayai sebagai orang yang taat dan amanah. Maka Sayyidina Abu Bakar memberi amanah kepada Suwaibit untuk menjaga makanan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pergi untuk melanjutkan urusan bisnisnya. Hingga ketika waktu menjelang siang, tiba-tiba Nuaiman perutnya mulai merasa lapar. Dia agak sedikit kebingungan. Dia ingin makan, tapi tidak memiliki uang. Waktu itu, Nuaiman ingat kalau Suwaibit memiliki banyak makanan. Segeralah Nuaiman datang ke Suwaibit dan meminta sedikit roti. "Wahai Suwaibit, bagilah aku sedikit makanan. Perutku sudah mulai lapar," pinta Nuaiman. Suwaibit mengatakan, "Wahai Nuaiman, ini belum waktunya makan. Tunggulah Sayyidina Abu Bakar, sebentar lagi datang." "Saya sudah lapar, dan saya gak akan bakalan kuat menunggu Sayyidina Abu Bakar." Nuaiman mulai meminta belas kasihan kepada Suwaibit. "Tidak, Nuaiman, saya takut nanti dibilang tidak amanah. Saya ini tidak boleh memberikan makanan ini kepada siapapun kecuali atas seizin Sayyidina Abu Bakar. Tunggulah nanti." Nuaiman merasa kesal dan wajahnya memerah dan sedikit murung saat dia tidak diberi makanan oleh Suwaibit. Dan mulailah dia menunjukkan aksi jahilnya, mencari cara untuk mendapatkan makan dan memberi pelajaran kepada Suwaibit. Akhirnya, Nuaiman yang kesal pergi ke pasar dan mencari-cari tempat penjual hamba sahaya atau budak-budak di situ. Kemudian, dia mulai bertanya harga pada setiap orang yang berjualan. "Berapa ini?" tanya Nuaiman. 300 dirham, jawab penjual di situ. "Wah, ini mahal. Saya punya budak yang sangat murah. Cuma saya jual 20 dirham saja," kata Nuaiman yang mulai mempromosikannya. "Wah, murah sekali. Masa iya ada budak dengan harga segitu?" tanya penjual di situ. "Iya, murah saja. Cuma dia punya sedikit kekurangan. Jadi, kalau kalian tangkap dia akan bilang, 'Saya seorang yang merdeka, bukan budak.' Itu saja. Jadi jangan pedulikan kalau dia ngomong seperti itu," balas Nuaiman. Lalu ada seseorang yang setuju dan membelinya dengan harga 20 dirham. "Saya nggak perlu ngomongnya, yang penting kerjanya," kata pembeli itu. Akhirnya, setelah transaksi dan Nuaiman mendapat uangnya, tanpa berpikir panjang,
Nuaiman menunjukkan lokasinya, tempat di mana budaknya untuk segera ditangkap. Dibawalah pembeli tadi kepada Suwaibit yang menunggu makanan, dan Nuaiman memberitahu kalau Suwaibit adalah budaknya. "Nah, itu budak saya. Sekarang kamu tangkap," kata Nuaiman. Ketika Suwaibit hendak ditangkap, dia sontak terkejut dan berteriak, "Hei, aku bukan budak. Aku orang merdeka, bukan hamba sahaya." "Diamlah, aku sudah tahu sifat dan kekuranganmu," jawab pembeli. Suwaibit terus saja mengelak, namun pembeli tidak mempedulikannya dan tetap menangkap serta membawanya. Kemudian, Nuaiman setelah mendapat uang banyak, ia gunakan untuk membeli makanan dan belanja sepuasnya dan beli apa saja yang ia inginkan. Akhirnya, ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, beliau kaget karena tidak mendapati Suwaibit lagi. Beliau lalu bertanya kepada Nuaiman, "Di mana Suwaibit sekarang?" "Sudah aku jual, Abu Bakar," jawab Nuaiman. "Kenapa bisa begitu, Nuaiman?" tanya Sayyidina Abu Bakar. Maka dia ceritakan kisah itu dengan sejujur-jujurnya kepada Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sedikit kesal dengan kelakuan si Nuaiman ini, karena melihat kelakuan Nuaiman yang tega menjual teman dan sahabatnya sendiri menjadi budak. Kelakuan itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berangkat kembali pergi ke pasar untuk membeli dan mendapatkan kembali Suwaibit yang dijual Nuaiman. Hal konyol inilah yang membuat Suwaibit kesal kepada Nuaiman itu. Akhirnya, ketika mereka kembali pulang ke kota Mekah, diceritakan cerita dan kisah lucu itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar cerita kisah Nuaiman itu, maka Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sampai gigi gerahamnya kelihatan oleh sahabat di situ. Sejak saat itulah, ketika ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah selalu menceritakan kisah lucu Nuaiman menjual sahabatnya kepada para tamu-tamunya, walaupun 1 tahun telah berlalu dari kejadian itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi banyak orang, dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.